Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-55 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Lo Sisan, Eli Ermawati sebagai Meisin, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Surya Tanjung sebagai Jaran Lejong, Edi Juni sebagai Puye, Dibyo sebagai Tambir, M. Abud sebagai Sokol, Iwan Dahlan sebagai Rake Dukut, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Tambir dan Puye yang pada dasarnya masih sakit hati dan dongkol segera menyerang pendekar Lo dan istrinya. Halaman rumah penginapan menjadi gaduh oleh bunyi orang berkelahi. Ketika mereka tengah seru-serunya bertarung, mendadak seorang penunggang kuda datang dan langsung masuk ke tengah-tengah halaman. Apa maumu? Jangan kurang ajar. Ayo turun. Dia sengaja mengganggu urusan kita, Puye. Lihat, dia malah bermain-main dengan kudanya di tengah halaman. Hai, kau sadar apa yang kau lakukan ini? Mengapa tidak? Kalianlah yang tidak sadar apa yang kalian lakukan. Kalian hanya tahu menjalankan perintah pimpinanmu untuk kemudian terima upah. Perempuan hina, mau cari perkara saja. Kalau kau tidak mau turun, kami akan berbuat kasar. Baiklah, aku akan turun. Hap! Nah, aku sudah turun. Kalian tentu akan berbuat sopan padaku sekarang? Iya. Asal kau segera minggir dan jangan turut campur urusan kami. Aku sungguh tidak senang pada orang yang suka membuat keonaran. Tak ada yang membuat onar.
kami akan menangkap 2 orang asing itu karena memang mereka mempunyai kesalahan. Apa kesalahan mereka? Kau bukan petugas. Bahkan kami belum mengenalmu. Tak ada hakmu untuk mengusut perkara ini. Cepat minggir. Kalau begitu aku terpaksa tidak mau minggir. Mereka adalah teman-teman baikku. Aku harus tahu apa kesalahan mereka. Kalau memang mereka akan ditangkap. Di desa ini bukankah ada undang-undangnya? Ada peraturannya? Jangan banyak mulut. Kau tidak berhak mengatur kami. Kami bebas melakukan apa saja di daerah kami. Oh, kalau begitu kami pun bebas melakukan apa yang kami sukai. Kalian juga tidak berhak mengatur kami. Kurang ajar. Ayo Tambir. Sasaran kita bertambah 1 orang lagi. Iya, ayo. Iya. Ada apa ribut-ribut di sini, ha? Apa yang terjadi? Kalian siapa? Kami petugas. Kami sudah mendapat izin dari kepala desa untuk mengadakan pengamatan di daerah ini. Huh? Kami belum pernah melihat kalian. Apa buktinya bahwa kalian petugas? Rupanya kau orang yang tidak mudah mempercayai sesuatu. Baiklah, akan kuperlihatkan suatu bukti. Nih, lihat. Rencana ini adalah bukti yang sah bahwa kami bukan bertindak atas dasar perorangan. Kami mengemban tugas dari pemerintah Kediri. Namaku Jaran Lejo. Dan 3 orang temanku ini adalah prajurit-prajurit Kediri yang ditugaskan menemani aku selama mengadakan pengamatan ke berbagai wilayah desa. Baiklah, baiklah. Kami percaya. Lalu, apa maksud kalian datang ke desa kami? Kami datang untuk mencari pendekar-pendekar pilih tanding. Karena itu, kalian tak perlu bertengkar dan berbaku hantam di tempat ini. Kalau kalian gemar ulah kanuragan, datanglah sekarang juga ke halaman balai desa. Di sana kalian diberi kesempatan menunjukkan kemampuan kalian sebagai pendekar. Nah, ayo bubar. Bubar semua. Jangan berkelahi hanya karena perkara kecil. Ayo bubar. Awas. Kalau masih ada yang berkelahi seperti orang-orang liar, kami akan bertindak atas nama pemerintah Kediri. Kalian berdua tidak ingin ikut ke balai desa? Barangkali kami akan ikut sebagai penonton saja. Ah, kau terlalu merendah. Kulihat kalian mempunyai kepandaian yang cukup tinggi sebagai pendekar. Kami hanya sedikit menguasai ilmu pukulan. Dan ya, itu kami pelajari hanya untuk membela diri di dalam setiap perjalanan. Aku lihat 2 orang itu tidak begitu senang dengan adanya pertandingan di balai desa. Iya, aku juga mendapat kesan begitu. Barangkali mereka takut dikalahkan pendekar dari daerah lain. Itu adalah akal licik Rake Dukut. Dia tak ingin pendekar dari desa Pongging, Jongan, dan Jaban datang dan ikut bertanding. Karena itu dia menugaskan beberapa orang, termasuk Tambir dan Puye, agar mencegat mereka di hutan tarik. Rake Dukut ingin mewakili beberapa desa sekaligus untuk ikut bertarung di pelataran Candi Sorabana. Sekarang menjadi lebih jelas. Lupanya Tambir dan Puye mencurigai kita. Mereka kira kita pendekar dari daerah lain yang akan ikut bertanding di candi tersebut. Iya, begitulah. Iya. Rake Dukut memang licik. Dan dia pun tak segan-segan berlaku curang dalam setiap pertandingan. Nah, aku mau pergi ke balai desa. Tunggu. Kami masih belum tahu tentang dirimu yang sebenarnya. Apakah kau juga seorang pendekar dari daerah lain? Aku seorang pengembara. Barangkali sebutan itu lebih tepat. Aku memang senang terlibat dalam suatu kekerasan. Apakah kau yang menolong kami semalam di hutan talik? Apa bedanya yang menolong aku atau orang lain? Lupakan saja soal itu. Mengapa kau tak mau menyebutkan siapa namamu? Namaku?
Namaku Angin. Hah? Angin lengan seribu. Iya, iya. Benar-benar wanita aneh. Gadis yang unik. Iya, gadis yang sangat brutal dan berani. Ulakan, tapi sebenarnya dia baik hati. Lalu, bagaimana kita sekarang ini, Maisin? Aku ingin melihat jalannya pertandingan di balai desa. Kalau begitu tunggu sebentar. Aku akan berpakaian dan setelah itu kita berangkat ke balai desa. Gagal lagi. Apa yang bisa kalian laporkan padaku selain kegagalan? Dasar goblok. Maaf Kakang. Kami tak bisa melawan petugas yang terbukti diberi wewenang oleh pemerintah Kediri. Alasan saja. Memang benar, Kakang. Petugas itu menunjukkan rencana pemerintah Kediri. Kami tak bisa berbuat apa-apa. Kami bisa saja melawan. Tapi kami khawatir hal itu justru akan menyulitkan kedudukanmu di desa ini. Siapa nama petugas itu? Kalian tahu? Namanya Jaran Lejong, Kakang. Dia datang bersama 3 orang prajurit Kediri. Sekarang mereka telah berada di balai desa bersama kepala desa. Apakah sudah kelihatan banyak pendekar yang hadir? Saya hitung tidak lebih dari 10 pendekar yang patut diperhitungkan, Kakang. Apakah Madangkungan dari Njaban dan Pakeling dari Pongging sudah kelihatan hadir? Kakang Dukut tidak perlu khawatir. Madangkungan tidak mungkin hadir karena kabarnya dia terluka dalam. Iya. Berita itu sudah sampai juga ke telingaku. Bagus. Dan Pakeling? Pakeling, konon kabarnya tidak lagi mau berkecimpung dalam dunia kependekaran. Aku tahu hal ini dari Kurantil adiknya. Bagus. Ini baru berita gembira. Berarti saingan beratku berkurang 2 orang. Tapi ada 1 orang pendekar yang patut diperhitungkan, Kakang. Orang itu mungkin sudah kau kenal baik. Pendekar dari desa Congan itu maksudmu? Benar, Kakang. Sokol, pendekar dari desa Jongan itu sudah hadir sejak pagi tadi. Itu soal mudah. Aku tahu bagaimana caranya mengalahkan Sokol dari Jongan. Nah, sekarang begini saja. Kau Tambir? Ya. Kau berangkat dulu ke balai desa. Aku dan Puye akan menyusul kemudian. Baik. Sekarang, Kakang? Iya, sekarang. Tambir melangkah keluar menuju ke arah kuda yang ditambatkan di bawah pohon. Dan sebentar kemudian anak buah Rake Dukut itu sudah melarikan kudanya ke balai desa. Puye? Ya, Kakang Dukut. Kau harus membantu aku. Aku mempunyai rencana yang cukup jitu untuk menundukkan Sokol. Apa rencanamu, Kakang? Dan bagaimana aku harus membantu? Berikan pasarmu sebuah. Pasir? Untuk apa, Kakang? Bukankah kita tak boleh menggunakan senjata rahasia? Berikan pasarmu sebuah. Ayo. Baik, Kakang. Puye lalu merogoh lipatan bajunya dan mengeluarkan pasar. Pasar adalah senjata rahasia yang mematikan. Dia terbuat dari logam yang diruncingkan dan dibubui racun di bagian ujungnya. Untuk menggunakan senjata ini,
tidak memakai busur, cukup dilemparkan dengan sedikit tenaga dalam. Karena pasir itu dipasang bulu di bagian pangkalnya yang terbuat dari bambu atau kayu, maka senjata itu bisa melesat dengan kecepatan tinggi dan lurus mengarah ke sasaran yang dituju. Ini Kakang. Iya, cukup satu saja. Dan kau lihat nanti bagaimana. Nah, dengarkan. Pertandingan ini akan segera dimulai. Siapapun boleh masuk ke gelanggang untuk memperlihatkan kemahirannya. Tapi ingat, pertandingan ini hanyalah untuk menyaring siapa pendekar yang pantas mewakili 4 desa. Desa Tebu, Jongan, Pongging, dan Jaban. Pertarungan tidak boleh sampai melukai lawan, membuat cedera yang berat apalagi membunuh. Dan barang siapa keluar sebagai pemenang, maka dia berhak mewakili 4 desa sekaligus untuk ikut bertanding di Candi Sorabana besok. Tepat pada bulan purnama. Nah, silahkan mulai. Pertandingan adu kanuragan sudah dimulai. Yang pertama kali turun adalah 2 pendekar dari desa Tebu sendiri. Pertandingan hanya berlangsung 10 jurus, disusul pertandingan berikutnya yang berlangsung lebih singkat, 8 jurus. Pada saat itulah, sebuah bayangan berkelebat ringan muncul dari tengah-tengah penonton. Bayangan yang ternyata adalah seorang laki-laki berpakaian serba hitam. Laki-laki bertubuh tinggi kekar, bercambang lebat itu ternyata dikenal sebagai Sokol, pendekar dari desa Jongan. Sokol segera melepaskan baju hitamnya dan membuang ke tepi gelanggang, diterima oleh anak buahnya. Ayo, siapa yang berani melawan aku? Silahkan turun ke gelanggang. Aku sudah tidak sabar lagi menunggu jalannya pertandingan yang lamban dan tidak menarik. Ayo, jangan sungkan-sungkan. Lawanlah aku, Sokol, pendekar dari Jongan. Iya. Bagus. Jadi kau yang mau melawan aku. Iya, aku Tambir dari desa Tebu yang akan melawanmu. Besar juga nyalimu, Tambir. Apa sudah kau pikir masak-masak? Sokol, aku tahu kau pendekar pilih tanding. Tapi hal itu tidak membuatku menjadi gentar. Soal adu ilmu kanuragan adalah soal memukul atau menendang. Belum tentu kau yang sudah punya nama tersebar ke 4 desa bisa merobohkan aku. Selama aku pun bisa memukul ataupun menendang. Akan kita lihat. Bagus. Kau bisa meloloskan diri dari gebrakanku yang pertama. Tapi jangan dulu kau merasa bangga dan gembira mendengar tepuk tangan mereka. Sekarang kau harus mau kerja keras kalau ingin mengimbangi kemampuanku. Sokol terus memburu Tambir dengan serangan-serangan beruntun yang cukup terarah. Tambir berusaha membendung serangan lawannya dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya. 15 jurus segera berlalu, dan Sokol semakin gencar melancarkan serangan. Untuk sesaat, Tambir menjadi gelagapan. Beberapa kali dia terpaksa melompat kalau tidak ingin terkena sodokan atau tendangan kaki Sokol. Karena terus saja diburu lawannya, Tambir akhirnya melompat mundur sambil mencabut pedangnya.
ingin mengajakku bermain-main dengan senjata? Ayo, Sokol. Kita lanjutkan pertarungan dengan senjata. Aku ingin membuktikan sendiri permainan kampakmu yang konon sudah terkenal sampai ke desa-desa yang jauh. Baiklah Tambir. Permintaanmu akan kululuskan. Sokol lalu mengeluarkan kampaknya yang lebarnya melebihi 2 kali telapak tangan orang dewasa. Sambil senyum dingin, laki-laki bercambang itu memutar-mutar kampaknya. Bagaimana? Kau sudah siap, Tambir? Silakan. Silakan mulai dengan jurus kampakmu yang pertama. Aku akan berusaha menangkisnya. Bagus. Dengan pedangnya yang besar, Tambir berusaha menahan serangan kampak Sokol yang datang bertubi-tubi. Penonton yang berkerumun di sekitar gelanggang menahan napas setiap senjata Sokol berkelebat di udara dan membentur pedang Tambir. Sokol memang ahli memainkan jenis senjata seperti itu. Gerakannya nampak ringan, diimbangi langkah dan lompatannya yang lincah. Tambir memang sebenarnya berada di bawah Sokol tingkat kemampuannya, tapi dia bukanlah orang yang mudah menyerah. Melihat lawannya yang ulet bertahan, Sokol kelihatan kesal dan gusar. Karena itu, dia semakin menekan Tambir, tanpa memberi ruangan kebebasan lagi untuk berkelit dan menghindar. Pada saat pertarungan menjadi semakin seru dan berbahaya, mendadak Tambir menjerit sambil meraba dadanya. Diam kalian semuanya! Sokol, apa kau tidak mendengar apa yang kuumumkan tadi di depan orang-orang? Apa kau merasa paling jago lalu berani melanggar peraturan seenakmu sendiri? Tapi apa yang telah saya lakukan, Tuan? Kau lihat sendiri, Tambir. Lawanmu itu. Ayo lihat. Kau nanti akan tahu bahwa kau telah melanggar peraturan. Dan kalau sampai betul-betul terbukti, kau bukan saja tidak bisa mewakili pertandingan di pelataran Candi Sorabana, tapi kau harus mendapat hukuman yang setimpal. Hayo, jangan melongo saja di situ. Lihat lawanmu itu. Lihat apa yang dialaminya. Sokol pelan-pelan mendekati tubuh Tambir yang menggeletak di tengah gelanggang. Tiba-tiba wajah Sokol menjadi pucat, putih seperti kapas. Tidak. Aku tidak membunuhnya. Aku tidak membunuhnya. Untuk sesaat suasana di seputar gelanggang menjadi gaduh. Kepala desa Tebu sampai maju ke tengah gelanggang untuk melihat mayat Tambir. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa sebenarnya yang telah terjadi? Silakan menunggu kelanjutan kisah ini dalam seri berikut. Sampai jumpa.